Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Hasan Abdullah Sahal hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-asatidzah al-a'izza ahibbai wa a'izai at-talabah, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursah ath-thaminah wan-nafisah fi nafs al-waqt. La utilu al-kalam tashilan li wa tafhiman lakum. Dulu Imam Yahya ibnu Yahya al-Laitsi, salah satu periwayat Muwatta dari Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Aradtu kitabi hadha ala 70 min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu Muwatta'a. Muwatta' bermakna muwaffaq. Ba'dama wafaqahu ala manhajihi fi ta'lifil Muwatta'. Lalu kemudian Muwatta' ini diriwayatkan sampai 14 riwayat. Tapi yang masyhur sekarang itu yang dicetak riwayat Imam Yahya ibnu Yahya al-Laitsi dari Andalus, sedangkan yang satu lagi adalah riwayat Al-Qa'nabi. Imam Yahya ibnu Yahya al-Laitsi tidak berjumpa dengan Imam Malik karena dia mengambil riwayat itu dari Al-Majishun. Tapi kemudian di akhir hayat Imam Malik, dia langsung datang dari Andalusia, menembus Afrika Utara sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk apa? Littisalis sanad. Kalau selama ini dia dapat sanad dia sahih, tapi sanadnya nazil, rendah. Dia ingin dapat sanadul ali. Maka kedatangan saya Al-Faqir Abdul Somad bukan untuk ceramah, bukan untuk tausiah, tapi untuk apa? Ngalap barokah dari kiai. Maka pada kesempatan yang baik dan mulia ini, rasanya tak ada yang dapat disampaikan. Lidah menjadi keluh, hafalan menjadi hilang, semua yang direncanakan buyar. Lalu kenapa bisa bicara hari ini? Karena haibah, karena wibawa, karena doa kiai. Mungkin kalau dicatat tidak diingat berapa kali dari sejak jumpa tadi. Doa'ukum kiai, da'watukum kiai, ud'ullah li, da'watukum kiai, doa'ukum kiai. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama dulu kalau sudah berada di depan, lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada menjadi alim bainal juhala. Dan hari ini Al-Faqir Abdul Somad betul-betul merasakan kejahilan. Rasanya ini seperti muhadarah sore. Oleh sebab itu Al-Faqir Abdul Somad datang, natabarraku bi syaikhina, meminta barakah, karena tidak ada yang lebih mulia daripada barakah seorang guru. Ketika kita sampai di tengah gurun pasir, ada di sana birkah. Birkah adalah kolam air di tengah gurun, oase kata orang barat. Kering kerontang, tidak ada yang menetes, lumut pun tidak tumbuh. Fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi begitu ada air, maka tumbuhlah lumut karena cahaya matahari. Datanglah ikan, datanglah difda, datanglah serangga. Maka muncul barakah dari 3 huruf baraka, birkah, tetesan air di tengah gurun pasir yang tandus. Di sini letak air barakah itu. Barakah juga diambil dari turunnya onta. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Onta yang turun ke bawah, orang Arab menyebutnya barakah yabruku. Kalau sudah onta turun di tanah kita, kita akan dapat bulunya, dapat susunya, dapat dagingnya, dapat tulangnya, bahkan maaf, air seninya, kencingnya pun diteteskan ke susu, bisa menjadi obat dalam hadis sahih.
Begitulah agaknya barakah yang berukuh kalau sudah keberkahan datang. Maka insyaallah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum. Kok kayak ceramah pula jadi. Allah, kenangan-kenangan itu begitu kental, dipejamkan pelupuk mata terbayang sahabat-sahabat. Jadi sesuatu yang nampaknya menyakitkan, yang nampaknya dulu mencemaskan, yang nampaknya mendebarkan, pada suatu saat justru itulah yang paling menarik untuk diceritakan. Betapa dulu ketika Ustadz lewat kita, inilah kadang pergaulan dengan teman-teman ini tidak semuanya baik. Maka bergaul dengan orang baik kita menjadi baik, tapi kadang kita bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Ente Somad, masa nggak ngerokok, nggak jantan? Emosi kita terpancing, akhirnya kita pun nyantai merokok. Terbayang wajah Ustadz, terbayang wajah Mudabbir, hilangkan. Karena teman menghasut terus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Akhirnya lewat juga itu mobil Ustadz. Berkali-kali saya ceritakan, tapi kemarin ketika pulang ke pesantren diundang oleh Bapak Al-Mukarram Muassis Abdullah Nagalubis, beliau minta saya menyampaikan, ketemu lagi dengan Ustadz yang dulu lewat menanya kami, man yasrab dukhan, man, semuanya diam, diam. Tapi memang dasar ada juga yang pengecut, penakut di situ. Anta, la Ustadz, lama yakul la yakhruj dukhan. Allah, khalas, kullu ba'dal maghrib, kullu ba'dal maghrib raja'tu ila al-ghurfah wa sallaitu rak'ataini salatal hajat, usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, Allahumma nasihi, Allahumma nsihi, ya Allah, inilah masanya minta doa ya Allah. Insyaallah tabarakallah, inni nazartu lirrahman sauma wa qiraatul Quran. Hari ini terbayang itu semua, melihat tatapan-tatapan sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik. Saya tidak merasa berada seorang guru di tengah murid, tidak, wal'iyadzubillah. Saya hari ini sedang merasa hanyalah salah satu dari anak-anak didik yang diberikan kehormatan yang luar biasa. Suatu malam Kiai Ma'ruf dengan Al-Mukarram Ustaz Fajrian Syah mengajak untuk makan di rumah makan Arab di Jalan Arifin Ahmad. Bisa malam ini kita makan, ada tamu dari Malaysia insyaallah yang namanya iza da'aka fa'ajibhu, maka datang, alhamdulillah makan. Selesai makan, ini malam ini Kiai Hasan Syekhuna hadir. Ustaz Somad, di mana bang? Malam ini datang di airport. Oh, sana memang mau ketemu lama, karena dulu anak baca di buku saat santri-santri dilepas diberikan buku pegangan. Saya sekamar dengan sahabat saya Abdul Hadi dari Palembang di Mesir. Saya baca di buku itu ada sambutan dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kata beliau dalam sambutan itu yang paling saya ingat, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu selalu saya sebutkan dalam ceramah saya, tapi saya nggak berani mengatakan haddatsani atau akhbarani. Saat itu status saya suhufi, padahal dalam ilmu hadis suhufi ini sangat jelek. Kenapa disebut suhufi? Karena mengambil ilmu dari suhuf, dari kertas, tidak mengambil ilmu dari guru. Sedangkan kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka saat meriwayatkannya kamu katakan haddatsani Syekh Hasan Abdullah Sahal. Tapi kalau engkau membacakan hadis di depan dia dan dia menganggukkan kepalanya, maka kau katakan akhbarani Syekhuna. Maka saya tak pernah mengatakan haddatsani wa akhbarani wa amba'ani wa qala li wa an, karena saya mengambilnya dari buku, derajat yang paling rendah. Maka ketika mendengar Syekh
Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal akan datang ke Pekanbaru, maka Kiai Ma'ruf Ustadz Fajriansah, saya ikut mau menyambut beliau. Saya lihat ke bawah pakai sendal jepit karena tidak tahu bahwa Kiai akan datang. Masya Allah, tabarakallah, sampai menyambut di airport, bertemu dengan beliau. Tak dapat saya ceritakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana yang selama ini kata-katanya kita dengar, diceritakan oleh guru-guru kita, bagaimana pengalaman mereka dulu di Darussalam. Mereka bercerita tentang wibawanya, tentang ilmunya, tentang karismanya. Hari ini mau dipertemukan. Maka saat itu, man lam ya'rif lam yadhuq man lam ya'rif. Orang yang tak pernah merasakannya sulit untuk menceritakannya. Dan semua rasa kalau diungkapkan dengan kata pasti berdusta untuk bercerita tentang rasa. Bagaimanalah rasa Ustadz waktu itu? Wallahu a'lam. Nanti pada saatnya kita akan melihat kata-kata kita ini ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-Faqir Abdul Somad ingin kebersamaan hari ini bersama pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Walaupun mungkin tempat ana jauh, tentu Kiai nanti pertama dikelilingi oleh alumni dulu. Habis itu dikelilingi oleh pondok alumni. Mungkin ana jauh, makanya ana ingin berlama-lama di sini. Andai tidak dapat di surga dekat, paling tidak di foto sudah dekat. Masyaallah, tabarakallah. Datang seorang berkulit hitam memeluk baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipeluknya erat dan kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Ya Rasulullah, saya yang berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya, budak rakyat jelata, tak mungkin dapat memelukmu nanti di surga. Apa kata baginda? Memberikan busra, kabar gembira. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya Allah, jadikanlah cintaku, kasih sayangku kepada kiai, kepada majelis guru, mudah-mudahan dapat membuat kami bersama nanti pada saat harta tak dapat menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Maka salah satu yang dapat menolong adalah cinta kepada para ulama. Kalau kiai dipertemukan dengan Rasulullah SAW, masuk dalam surga Jannatul Firdaus, pandanglah wajah Abdul Somad, ingat-ingat nama Abdul Somad, berilah syafaat nanti. Pada hari tak ada yang dapat menolong kecuali man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Kebersamaan hari ini bukan kebersamaan karena politik, bukan karena partai, bukan karena harta, bukan karena materi, tapi karena murni lillah. Sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari hati, maka ke hati juga perginya. Maka pada saat Kiai di airport itu berkata, Abdul Somad nanti datang ke Gontor, spontan mulut ini menjawab, insya Allah Kiai, siap Kiai. Setelah pulang baru berpikir, nanti kalau ke Gontor ngomong apa? Apa yang mau dibicarakan? Berhari-hari terpikir sampai tadi. Yang paling membuat takut dan cemas tadi saat ketemu dan Kiai, mus zai imbareh. Mus tidak, zai seperti, imbareh yang kemarin-kemarin. Mesti bicaranya beda, jangan seperti yang kemarin-kemarin yang direkam di www.youtube.com itu. Karena mereka sudah dengar semuanya. Tapi rupanya memang bahan gak banyak, bacaan tidak ada, menyesal di akhir masa tiada berguna. Lan tarji'al ayyamul lati madat, keluar juga mahfuzat yang lama-lama. Menetes air mata darah, penyesalan tak lagi berguna.